Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas surat kepada Kisra, Raja Persia. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada Kisra, Raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang Majusi. Untuk mengantarkan surat ini, beliau memilih Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Diserahkanlah surat itu oleh As-Sahmi kepada penguasa Bahrain. Kami tidak tahu apakah setelah penguasa Bahrain itu mengutus seseorang, ataukah ia mengutus Abdullah As-Sahmi. Bagaimanapun kenyataannya, ketika surat itu dibaca kepada Kisra, ia langsung merobek-robeknya dan dengan sombong berkata, "Seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku." Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, "Semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaanmu." Dan hal itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Setelah membaca surat itu, Kisra menulis surat kepada Baddan, gubernurnya di Yaman. "Kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu, agar mereka membawanya kepadaku." Lalu Baddan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat kepada Rasulullah SAW yang berisi perintah agar beliau menghadap Kisra. Sesampainya mereka di Madinah dan bertemu Nabi SAW, berkatalah salah seorang dari keduanya, "Sesungguhnya Maharaja Kisra telah menulis surat kepada Gubernur Baddan, memerintahkan agar ia mengutus kepadamu orang yang akan membawamu kepadanya. Dan Baddan telah mengutuskan agar kau pergi bersamaku." Ia berkata seperti itu sambil mengancam. Nabi SAW pun memerintahkan agar keduanya menemui dirinya besok hari. Pada saat itu tengah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Itu terjadi setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan pasukan Kaisar Romawi. Shirawai, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tumpuk kekuasaan.
Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa, tanggal 10 Jumadil Ula, tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini melalui wahyu, dan keesokan harinya keduanya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memberitahukan pembunuhan itu kepada keduanya. "Apakah kau sadar atas apa yang kau katakan?" tanya mereka. "Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang, apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja?" Nabi menjawab, "Silakan." Jawab Nabi, "Ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga kepadanya, jika kamu masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu kepadamu, dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu." Lalu keluarlah keduanya dari hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang menghadap Baddan, dan diceritakanlah semuanya kepadanya. Tidak lama setelah itu, datang surat berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Syirawaih terhadap ayahnya. Dalam surat itu, Syirawaih berkata kepadanya, "Perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya. Jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu." Peristiwa itu akhirnya menjadi sebab masuk Islamnya Baddan dan orang-orang Persia yang bersamanya di Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.